Soal 1. PT Indomie telah mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun laporan rekonsiliasi bank per 31 Desember 2009. Data tersebut adalah sebagai berikut. 1. Saldo perkiraan kas di bank menurut catatan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 menunjukkan saldo debit sebesar Rp6.080.000, sedangkan rekening koran pada tanggal yang sama memperlihatkan saldo kredit sebesar Rp5.787.000. Yang pertama kita tuliskan nama perusahaan, yaitu PT Indomie. Kemudian laporannya rekonsiliasi bank atau bank reconciliation, dan periodenya 31 Desember 2009. Lalu pada saldo kas perusahaan kita masukkan jumlah Rp6.080.000. Kemudian pada saldo kas bank yaitu Rp5.787.000. Yang kedua, pembayaran utang kepada PT Jaya sebesar Rp3.650.000 dengan menyerahkan cek AGH 052 oleh perusahaan dibukukan sebesar Rp6.350.000. Di sini ada kesalahan pencatatan oleh perusahaan. Seharusnya membayar utang Rp3.650.000, tetapi malah dicatat Rp6.350.000. Perusahaan salah mencatat pengurangan utang Rp6.350.000 di debit dan pengurangan kas di sebelah kredit Rp6.350.000, sehingga ada selisih sebanyak Rp2.700.000 dan ditulis dalam kesalahan pencatatan. Senilai Rp2.700.000. Ketiga, setoran uang ke bank pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp2.930.000 baru dibukukan oleh bank yang bersangkutan pada tanggal 2 Januari 2010. Maka di sini terdapat setoran dalam perjalanan sebesar Rp2.930.000. Dan yang keempat, rekening koran menunjukkan adanya penerimaan tagihan dari PT Cracker sebesar Rp1.850.000 pada tanggal 27 Desember 2009.
Bank memperhitungkan biaya penagihan sebesar Rp50.000. Di sini pihak perusahaan menggunakan jasa bank untuk menagihkan piutangnya sebesar Rp1.850.000 dan membayar biaya penagihan senilai Rp50.000. Jadi di bagian perusahaan kita masukkan piutang ditagih bank senilai Rp1.850.000. Dan biaya penagihan ini akan mengurangi saldo kas perusahaan yang diakui sebagai biaya penagihan bank. Sejumlah Rp50.000. Cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum diuangkan oleh pemegangnya sampai pada tanggal 31 Desember 2009 berjumlah Rp2.070.000. Jadi di sini belum dicatat sebagai pengeluaran oleh bank sehingga diakui sebagai cek yang masih beredar dikurangkan pada bagian bank senilai Rp2.070.000. Yang keenam, bunga yang diberikan bank atas simpanan perusahaan sebesar Rp42.000 belum dibukukan oleh perusahaan. Bunga ini termasuk pendapatan sebab akan menambah saldo kas simpanan yang ada di bank dan dicatat pada saldo kas perusahaan. Ditulis jasa giro senilai Rp42.000. Yang ketujuh, bank memberikan nota debit kepada perusahaan atas 1. Tolakan setoran yang berupa cek dari PT Abadi sebagai pelunasan utangnya sebesar Rp850.000. Dan yang kedua, biaya administrasi bank untuk bulan Desember 2009 adalah Rp25.000. Jadi pihak perusahaan akan mencairkan cek PT Abadi yang melunasi utangnya. Dan ternyata setelah dicek ke bank, saldonya tidak mencukupi sehingga cek itu ditolak. Maka dicatat sebagai cek tidak cukup dana pada kas perusahaan senilai Rp850. Lalu biaya jasa bank dicatat sebagai pengurangan senilai Rp25.000.
Yang ke-8, setoran perusahaan berupa pajak sebesar 1.550.000 ternyata dalam rekening koran bank malahan dicatat di sebelah debit, seolah-olah sebagai penarikan uang dalam perusahaan. Jadi seharusnya dicatat sebagai penambah saldo rekening perusahaan yang ada di bank, tapi malah dicatat sebagai bagian penarikan sehingga saldo kas milik perusahaan yang ada di bank itu berkurang. Maka di sini akan terjadi penambahan saldo kas bank senilai 3.100.000 ditulis sebagai kesalahan pencatatan. Kalau sudah, lalu kita jumlah masing-masing. Di sini kita jumlah jumlahnya 10.672.000. Sedangkan ini jumlahnya 925.000. Lalu 10.672.000 dikurangkan 925.000, sehingga hasilnya 9.747.000. Saldo bank juga kita jumlah. Hasilnya 11.817.000 dan dikurangkan oleh 2.070.000 rupiah, sehingga hasilnya 9.747.000 rupiah. Keduanya mempunyai hasil yang sama. Lalu dalam jurnal koreksi, poin kedua yaitu kas di bank masuk pada debit sebesar 2.700.000 rupiah. Dan utang usaha dikredit 2.700.000 rupiah. Poin keempat, biaya penagihan bank di debit senilai 50.000 rupiah dan biaya administrasi bank debit
senilai Rp25.000. Kemudian kas di bank pada kredit Rp75.000. Kemudian poin keempat, poin keempat dicatat kas di bank pada debit sebesar Rp1.850.000. Dan piutang usaha di kredit sebesar Rp1.850.000. Selanjutnya, kas di bank pada debit Rp42.000 dan pendapatan bunga di kredit Rp42.000. Kemudian poin ketujuh, piutang usaha di debit Rp850.000. Dan kas di bank pada kredit Rp850.000. Lalu kita jumlah dan hasilnya sama-sama Rp5.517.000. Contoh kasus hutang dagang. Perusahaan ABC membeli barang dagangan dengan harga Rp500.000 dengan syarat 2% dalam waktu 10 hari sebelum tanggal 30. Pencatatan di atas bila didasarkan atas nilai bruto dengan menggunakan metode fisik adalah sebagai berikut. Kita masukkan pembelian di debit. Senilai Rp500.000. Dan hutang usaha di kredit sebesar Rp500.000. Pembelian barang dagangan secara kredit dengan syarat 2% dalam waktu 10 hari sebelum tanggal 30.
Lalu, bila pelunasan dilakukan dalam jangka 10 hari atau kurang, jurnal mencatat transaksi pelunasan sebagai berikut. Hutang usaha kas pada debit, senilai 500.000 dan potongan pembelian dengan diskon 2%, yaitu 10.000 menjadi 490.000. Pelunasan hutang dalam masa potongan. Yang kedua, contoh kasus hutang wesel. Pada tanggal 2 Juni 2002, perusahaan ABC membeli barang dagangan dengan harga Rp500.000. Pembayarannya dilakukan 3 bulan kemudian. Perusahaan ABC memberikan surat kesanggupan membayar dalam bentuk wesel dengan memberikan bunga 12% per tahun. Jatuh tempo wesel tanggal 31 Agustus 2002. Transaksi di atas oleh perusahaan ABC dicatat pada tanggal 2 Juni 2002 dengan jurnal sebagai berikut. Kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 2 Juni. Lalu pembelian di debit senilai 500.000 dan hutang wesel pada kredit senilai 500.000. Pembelian barang dagangan secara kredit dengan memberikan wesel. Pada saat jatuh tempo 31 Agustus 2002, misalkan perusahaan A melunasi hutangnya, akan dijudul sebagai berikut. Tanggal 31 Agustus. Wesel atau promise senilai 500.000 pada debit dan beban bunga kas pelunasan wesel senilai 15.000 pada debit.
Lalu kita masukkan jumlah kreditnya 515.000. Dengan perhitungan tiga dikali 12 dikali 500.000 dibagi 12 dikali 100 dan hasilnya 15.000. Lalu, apabila transaksi pembelian barang dagangan terjadi pada tanggal 1 November 2002, maka diperlukan ayat jurnal untuk mencatat beban bunga dan bunga yang masih harus bayar atau hutang bunga sebagai berikut. Tanggal 31 Desember. Dengan beban bunga didebet senilai 10.000. Dan hutang bunga dikredit senilai 10.000. Mencatat bunga yang masih harus bayar. Dengan perhitungan dua dikali 12 dikali 500.000 dibagi 12 dikali 100 dan hasilnya 10.000. Sehingga pada saat pelunasan tanggal 31 Januari 2003, perusahaan akan menjurnal sebagai berikut. Tanggal 31 Januari. Pada debit diisi vessel senilai 500.000. Beban bunga pada debit Rp5.000. Hutang bunga pada debit Rp10.000. Dan kas pelunasan vessel dikredit Rp515.000. Contoh, pada tanggal 2 Juni 2002, perusahaan ABC mendiskontokan vessel yang bernilai Rp500.000 90 hari tingkat diskonto 12%. Transaksi di atas oleh perusahaan ABC dicatat pada tanggal 2 Juni 2002 dengan jurnal sebagai berikut. Tanggal 2 Juni. Dengan kas didebet
senilai 485.000. Diskonto wesel. Bayar 15.000. Dan pada kredit wesel bayar mendiskontokan wesel senilai 500.000 dengan 60 hari dan 12%. Dengan jumlah 500.000. Dengan catatan 500.000 dikali 12% atau 0,12 dikali 90 per 360.